bersama Ibu Agatha, anak-anak semuanya. Dan Ibu Agatha kita akan sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Masih ingat waktu hari Senin bersama wali kelasmu sudah merenungkan firman Tuhan tentang tokoh Alkitab yang bernama siapa? Ya, bernama Yehezkiel. Hari ini Ibu Agatha akan menceritakan lebih lagi tentang Yehezkiel. Tapi sebelum itu, Ibu Agatha akan ajak anak-anak semuanya untuk sama-sama menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke. Bersama-sama. Oke, sekarang kita saatnya mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena hari ini kami masih bisa bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa mengerti, bisa memahami, bisa mendengarkan dengan baik, supaya dapat kami lakukan juga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati setiap firman-Mu pada hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke ya, kita mulai saja. Tapi sebelum itu Ibu Agatha mau bertanya dulu sama anak-anak semuanya. Pernahkah kalian anak-anak semua diberikan suatu perintah sama mama papamu misalnya? Ya, misalnya dikasih tahu perintah sama papa ya sebelum pergi ke sekolah begitu ya, diberitahu kepada kamu semuanya, anakku ya, pada saat kamu sudah ke sekolah ya, coba kamu katakan kepada teman-temanmu untuk bisa berteman satu sama yang lain ya, atau misalnya harus bertemannya baik-baik begitu ya, jadi tidak beda-bedakan yang lainnya. Atau apalagi ya, kalau misalnya lagi ujian, lagi formatif, lagi sumatif ya, harus kerjakan sendiri di sekolah, jadi jangan menyontek. Nah begitu. Apakah anak-anak pernah mendapatkan perintah seperti itu? Ya, perintah dari orang tua untuk mengatakan suatu hal yang baik ya, perintah yang baik untuk teman-temanmu yang ada di sekolah begitu. Siapa yang pernah? Atau siapa yang pernah mengatakan suatu hal yang baik kepada teman-temanmu? Ada? Ada ya, pasti ya. Nah, anak juga pasti pernah mengatakan suatu hal yang baik kepada teman-temanmu ya, untuk mengajak teman-temanmu untuk melakukan hal yang baik. Nah, hari ini ya kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab ya, bernama Yehezkiel. Nah, Ibu Agatha akan minta anak-anak untuk membuka Yehezkiel 2 ayat 1 sampai 10. Nah, di sini kita akan belajar ya tentang tokoh Yehezkiel yang Ibu Agatha kasih judul yaitu dipanggil untuk menyatakan firman Tuhan. Ya, dipanggil ya untuk menyatakan, untuk mengatakan tentang firman Tuhan. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Kita akan membuka dan membaca ya Yehezkiel 2 ayat 1 sampai 10 ini, tapi tidak semuanya Ibu Agatha akan bacakan. Ada beberapa yang akan Ibu Agatha bacakan dan nanti anak-anak bisa lanjutkan lagi ya setelah ini, setelah devosi ini bisa lanjutkan lagi.
Nah, yuk kita buka sama-sama ya Yehezkiel 2 ayat 1-10. Oke, yang pertama ya, Ibu Agatha bacakan sama-sama. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Oke, nah di sini ya Yehezkiel itu dipanggil oleh Tuhan, gitu ya, dipanggil oleh Tuhan. Dia pas lagi dalam keadaan sendiri, ya Yehezkiel ini di ayat pertama dia bilang begini ya, Tuhan itu berkata, hai anak manusia, bangunlah, gitu ya, bangunlah dan berdiri, karena aku, A-nya besar itu adalah Tuhan hendak berbicara dengan engkau, dengan Yehezkiel. Nah itu ya, berbicara ya, memanggil. Nah banyak juga nih kisah Alkitab ya yang ada yang sudah kita tahu ya, banyak sekali cerita tentang bagaimana seseorang itu dipanggil sama Tuhan. Dipanggil itu dibicarakan langsung oleh Tuhan. Ya, masing-masing tuh mempunyai panggilannya berbeda-beda ya. Dalam penglihatan, ada yang dalam mimpi ya, atau misalnya datang langsung kepada orang tersebut ya, diceritakan di Alkitab ini. Ya. Nah, di ayat yang pertama itu ya, panggilan ini adalah berasal dari Tuhan ya, dan panggilan ini adalah inisiatif Tuhan sendiri. Jadi bukan permintaan Yehezkiel, tapi Tuhan mau sendiri untuk datang untuk memanggil Yehezkiel ya. Nah, dan di ayat yang pertama ini ya, Tuhan itu menampakkan diri kepada Yehezkiel ini itu dalam penglihatan. Nah, tadi kan ada berbeda-beda, ada yang dalam mimpi, ada yang dalam penglihatan, ada yang dalam datang langsung, begitu ya. Kemudian ya, ketika Tuhan sudah memanggil Yehezkiel nih ya, lalu apa yang akan dikatakan oleh Tuhan? Kita lihat ayat yang kedua. Nah, sementara ia berbicara dengan aku, sementara Tuhan berbicara sama Yehezkiel, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Gitu ya, tadi katanya Yehezkiel ini ya diminta untuk bangun ya, dan dengarkanlah aku. Gitu ya, ketika Yehezkiel sudah tersadar, oh ini Tuhan mau memanggil saya. Gitu ya, lalu dia benar-benar mau mendengarkan dengan baik ya. Jadi di ayat yang ini ya, Yehezkiel ini benar-benar mau mendengar panggilan Tuhan. Lalu ya, kita lihat ayat yang ketiga. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku, Tuhan, mengutus engkau, mengutus Yehezkiel kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Jadi ternyata Yehezkiel ini dipanggil oleh Tuhan ya, untuk diutus ya, untuk pergi ya kepada bangsa Israel, untuk bertemu dengan bangsa Israel yang dia ini sudah memberontak itu sudah tidak mau dengar sama Tuhan ya. Bangsa Israel ini semaunya sendiri, berjalan semaunya sendiri, tidak mau mendengar perkataan Tuhan. Makanya Tuhan minta untuk Yehezkiel pergi kepada bangsa Israel. Gitu. Kemudian lanjut lagi ya, mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Yang keempat, Ibu Agatha akan bacakan ayat yang keempat. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati. Nah, keras kepala itu susah dikasih tahu, gitu ya. Aku mengutus engkau, ya Tuhan mengutus Yehezkiel, dan harus kau katakan kepada mereka. Jadi Tuhan itu mengutus Yehezkiel karena ada sesuatu hal yang perlu disampaikan kepada bangsa Israel melalui Yehezkiel ini, gitu ya. Kemudian lanjut lagi, beginilah firman Tuhan Allah, ayat kelima, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, ya, kaum pemberontak tidak mau dengar-dengaran. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka, gitu ya. Jadi Yehezkiel ini diberikan perintah ya oleh Tuhan, itu adalah suatu hal yang sulit ya, yang tidak mudah. Kenapa? Karena bangsa Israel ini adalah sebagai bangsa yang memberontak ya, yang tidak mau dengar-dengaran sama Tuhan ya. Makanya Tuhan mau Yehezkiel untuk coba untuk berbicara kepada bangsa Israel ini.
Nah, sebenarnya Tuhan sudah tahu ya bahwa bangsa Israel itu tidak akan bertobat ya, melainkan tetap memberontak begitu kepada Allah. Akan tetapi kita melihat nih perintahnya yang diberikan oleh Allah kepada Yehezkiel, gitu ya. Yehezkiel sendiri harus mendengar perintah Tuhan. Ya, walaupun ini sulit, tapi Yehezkiel tahu ini adalah perintah Tuhan, maka ia harus tetap lakukan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Berarti Yehezkiel ini adalah dia bisa dengar-dengaran sama Tuhan. Dia tetap melakukan perintahnya walaupun dia pun tahu bangsa Israel ini adalah bangsa yang suka memberontak, gitu ya. Dan ini ya, apakah bangsa Israel nanti mau mendengar atau tidak ya, yang disampaikan oleh Yehezkiel, nah itu adalah bukan urusannya Yehezkiel lagi, tapi itu adalah sudah urusannya Tuhan. Jadi ketika Yehezkiel sudah bicara, sudah memberikan pesan dari Tuhan kepada bangsa Israel, tapi bangsa Israel tidak mau mendengar, nah itu bukan lagi urusannya Yehezkiel, tapi urusannya antara bangsa Israel dan juga Tuhan. Yehezkiel sampai sejauh ini sudah mendengarkan perintah Tuhan dan sudah melakukannya dengan sekuat tenaga dia, begitu ya. Nah, di sini ya kita lihat lagi di ayat yang ke-6. Ya, ini penguatan. Dan engkau, Yehezkiel, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Ya, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri dan engkau tinggal dekat kalajengking, gitu. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Gitu. Nah, di sini Tuhan kuatkan Yehezkiel ya, ketika Yehezkiel sudah mau mendengarkan perintah Tuhan, ya sudah tahu kondisi bangsa Israel adalah seorang yang pemberontak, bangsa yang memberontak, tapi Tuhan ingatkan untuk tidak takut dan tidak gentar ketika menyampaikan pesan kepada bangsa Israel ini, ya. Dan Tuhan ini benar-benar mau supaya Yehezkiel tidak takut, gitu ya. Dan Yehezkiel ini tetap taat. Itu hal yang perlu kita pelajari. Dia tetap taat, mendengarkan Tuhan, taat untuk tidak takut dalam menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Gitu ya. Nanti bagian yang lain ketika sudah selesai semuanya disampaikan, itu semuanya kembali kepada bagiannya Allah untuk berkenan kepada bangsa Israel ini. Gitu ya. Nah, itu tadi ya kita sudah mendengar cerita dari Yehezkiel ya, ketika dipanggil oleh Tuhan dan juga ketika diminta untuk memberikan pesan, memberikan kabar baik ya kepada bangsa Israel supaya bertobat. Nah, itu ya. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, apakah anak-anak pernah mau ya untuk dipanggil oleh Tuhan untuk bisa mengatakan satu hal yang baik atau mengajak temanmu untuk melakukan hal yang baik ya, atau misalnya mengatakan tentang firman Tuhan seperti ini? Apakah pernah? Atau anak-anak sudah melakukannya? Kalau sudah melakukannya, good ya, nanti anak-anak akan terus bisa melakukannya. Ya, ini sama dengan Ibu Agatha dengan guru yang lain gitu ya. Ketika guru-guru ya diberikan kepercayaan ya untuk memberitakan firman Tuhan, ini adalah suatu panggilan ya. Ibu Agatha percaya ini adalah suatu panggilan dari guru untuk kepada anak-anak untuk menyatakan firman Tuhan ini. Nah, Ibu Agatha dan guru yang lain juga meresponinya dengan baik begitu ya, supaya ini bisa menjadi berkat untuk anak-anak semua ya, walaupun kita dalam kondisi yang tidak bertemu secara langsung gitu ya. Dan Yehezkiel ini mengajarkan kepada kita untuk taat ya, untuk tidak takut ketika kita mengajak seseorang untuk melakukan hal yang baik, hal yang benar gitu ya. Dan dari firman ini kita sadar ya bahwa ketika Tuhan itu memanggil kita ya, maka Tuhan akan mampukan kita untuk melakukan panggilan itu gitu ya. Kemudian dari Yehezkiel ini juga Tuhan memampukan Yehezkiel ya, dan percaya bahwa Yehezkiel ini bisa untuk menyampaikan perintah Tuhan, untuk bisa mendengar Tuhan dengan baik gitu ya. Nah, anak-anak juga harus bisa belajar dari Yehezkiel ini untuk bisa dengar-dengaran, untuk bisa taat dalam melakukan dan mendengarkan firman Tuhan itu. Dan bagian kita itu adalah untuk melakukan seperti yang Tuhan mau gitu ya,
melakukan hal yang benar, hal yang baik, begitu ya, sesuai dengan kebenaran Tuhan yang ada di Alkitab. Gitu. Dan untuk hal yang lainnya itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Gitu. Dan kita pun percaya untuk melakukan setiap hal yang baik, hal yang berkenan untuk Tuhan, hal yang benar, ya itu kita lakukan dengan sukacita, gitu. Tidak dengan terpaksa, ya dengan marah-marah atau dengan ketidaksukaan kita untuk mengajak orang lain untuk tetap berada dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sekian dari devosinya Bu Agatha. Semoga kita juga bisa belajar ya, seperti Yeskiel yang bisa mau dengar-dengaran ketika Tuhan memanggil untuk menyatakan firman-Nya kepada bangsa Israel. Oke, sampai sini dulu untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah belajar dari Yeskiel, biarlah kami juga boleh untuk tetap taat mendengarkan perintah-Mu, untuk bisa melakukan juga sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati kami, setelah kami akan memulai setiap belajar kami. Kau yang memimpin, Kau yang menuntun setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat belajar. God bless you.